eh, bidang hukum ya yang dilakukan oleh tim pengacara dari Bapak Yusuf Manubulu hanya menunggu saja, saudara. Saya tidak tahu berapa lama ya bahwa itu diagree oleh kejaksaan supaya bisa segera dilakukan pra peradilan. Ini harapan daripada kita, dan saya pun juga memohon kepada saudara kita juga Sandy, ya kan, Bro Sandy juga bisa masuk ke sini karena tadi habis ngobrol-ngobrol dan dia bilang ya dari tim pengacara sudah didaftarin ya kan, sudah didaftarin hari ini. Berarti kemarin informasi yang saya berikan adalah itu merupakan sedang akan dilakukan pendaftaran, dan hari ini sudah didaftarkan, berarti sudah beres, kita tinggal menunggu. Biasanya sih tidak lebih dari 1 minggu, saudara. Biasanya tidak lebih dari 1 minggu, nanti tim pengacaranya diundang, habis itu digelar, ya karena digelar perkaranya. Ya nanti saya tidak tahu teknis daripada pendaftaran itu sendiri. Tapi harapan kita supaya bisa segera clear, dan moga-moga saja apa yang menjadi keberatan dari Bapak Yusuf Manubulu, mungkin dari pertama adalah penangkapan sampai proses, ya kan, itu mungkin menjadi harapan daripada tim pengacara bahwa prosedur penangkapan itu dianggapnya tidak benar. Kalau prosedur penangkapan dianggap tidak benar, berarti nanti ada koreksi, saudara. Moga-moga saja ini dikoreksi. Ya, begitu dikoreksi nanti ada panggilan. Begitu panggilan pun terus langsung digelar dan ada keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, update terbaru dari rencana permohonan pra peradilan yang dilakukan oleh Yusuf Manubulu. Itu bisa kita lihat dari channelnya Hindro Firleso ya. Meskipun Hindro ini ketika membawakan informasi soal pra peradilan ya, terlihat sekali bahwa bahasanya itu bahasanya orang yang tidak paham hukum, tetapi mencoba seolah-olah menjadi orang yang paham hukum dengan membawakan satu informasi, pilihan kata, narasi maupun cara membawakan itu jauhlah dari orang yang paham dengan hukum ya. Jadi dari apa yang disampaikan Hindro Firleso itu seolah-olah pra peradilan ini nanti ada hubungannya dengan kejaksaan begitu. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Hindro Firleso itu nol ya dalam bidang hukum. Tetapi kalau kita mau cek di SIPP ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, teman-teman bisa cek juga ya melalui HP pun bisa. Ketik di Google SIPP PN Bandung. Di situ ada informasi tentang pendaftaran pra peradilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Yusuf Manubulu. Kalau tidak salah tercatat nomor perkara 9/Pitpra/2023/ PN Bandung. Sebagai pemohon Yusuf Manubulu, sedangkan sebagai termohon itu adalah Kapolda Jawa Barat. Adapun objek pra peradilan tidak seperti yang disampaikan oleh Hindro Firleso ya, soal penangkapan dan lain sebagainya. Sesuai dengan informasi yang ada di SPP, itu objek pra peradilan seperti yang sudah aku duga adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun soal jadwal ya belum kelihatan kok. Kalau Hindro mengatakan dalam waktu seminggu nanti sudah bisa digelar gitu, aku rasa tidak ya. Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara belum terlihat jadwalnya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan cuti bersama hari raya ini, kayaknya dalam waktu 1 minggu ini belum akan digelar sidang pra peradilan. Pra peradilan ini bisa digolkan
oleh majelis hakim yang mengadili tunggal, biasanya kan tunggal, majelis hakimnya tunggal. Apakah nanti bisa digolkan, kita tidak tahu. Tapi harapan kita sih semoga ini bisa diterima. Kalau bisa diterima berarti lolos saudara, ya. Bapak Yusuf Manubulu juga terbebaskan. Itu harapan daripada seluruh tim pengacara dari Bapak Yusuf Manubulu. Dan harapan kita pun saudara-saudara kita ini sudah hadir ya. Dan saya juga sudah informasikan kepada ya ini ya, saya sudah beri kesempatan, semoga bisa segera hadir di sini. Dan ya ini ya, dan tim pengacara sudah hadir saudara ya, dan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol aja deh, ya kan, kita bisa dengarkan dari tim pengacara apa yang dilakukan semuanya dari awal hingga akhir ya kan, hingga akhir, itu harapan daripada kita. Itu tadi teman-teman ya. Jadi memang cara membuat informasi itu menunjukkan bahwa Hendro ini jauh dari pengetahuan soal hukum. Meskipun sebenarnya tidak haruslah orang itu belajar hukum. Kalau dia mau belajar meskipun tidak punya basic hukum, untuk membuat satu pilihan kata itu ya bisa lah menyesuaikan istilah-istilah yang ada dalam bidang hukum. Kayak ini tadi kan agak lucu ya. Jadi dia berharap pra-peradilan segera digelar kemudian bisa digulkan. Itu kan bahasa-bahasa bukan bahasa hukum. Kemudian lolos, kemudian dia pakai apa tadi ya, yang akan menyidangkan adalah majelis hakim tunggal. Yang namanya hakim tunggal itu ya tidak perlu disebutkan majelis hakim. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman ya, itu tuh bukan substansi ya, tetapi ya mbok belajar begitulah, biar orang yang dengerin itu agak tercerahkan. Kita itu kemarin kita putuskan bahwa kita mengajukan pra peradilan ini untuk menjawab keraguan Pak YM ya, kemudian keraguan keluarga yang dimanifestasikan dengan keraguan kuasa hukum. Kuasa hukum bertindak sebagai konsultan gitu, tentu saja yang mengerti hukum gitu ya. Kemudian pilihan mengajukan pra peradilan itu adalah untuk menjawab, untuk menguji ya, menguji penetapan tersangka. Apakah pada tanggal 7 April ketika perkara ini dinaikkan kepada tahap penyidikan itu, polisi sudah memiliki bukti permulaan yang cukup sesuai yang diatur dalam KUHP itu. Betul. Kemudian, apakah ketika melakukan penangkapan, polisi sudah memiliki bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan. Kita berharap, karena ini kan tidak normal. Tanggal 7 laporan polisi dibuat oleh Bapak Haji Badrul Munir. Tanggal 7 juga perkara ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Pertanyaan bagi keluarga dan tim kuasa hukum adalah, kapan perkara ini dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi gitu ya. Undang-undang menyatakan, KUHP ya, terkait dengan saksi, sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari H pemeriksaan itu, surat panggilan disampaikan. Jadi secara formal, kita mengajukan pra-pid ini dalam rangka menguji sikap dan tindakan polisi, apakah sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan Kapolri tahun 2019 terkait dengan manajemen penyidikan. Sementara begitu, Pak Hendro. Ya, kemarin itu akhirnya dipertemukan dengan si Aman Suherman itu di mana, Bro? Dipertemukan mungkin atau mungkin di tempat dekat tahanan atau gimana, atau dipanggil-panggil gitu, Bro? Ya kan? Yang pertama kami tidak bisa pastikan, tapi informasi yang kami dapat kan, Aman Suherman itu sudah ada kuasa hukum gitu ya. Oh, tentu ada, saja ya? Sebagai profesi advokat ini, karena sudah ada kuasa hukumnya, kami perlu mengkomunikasikan
kepada kuasa hukumnya gitu. Teman-teman sekalian, secara singkat itu tadi ya yang disampaikan oleh kuasa hukum Yusuf Manubulu ya sebagai pemohon pra peradilan. Objek pra peradilannya adalah sah atau tidaknya penetapan Yusuf Manubulu sebagai tersangka. Dari apa yang disampaikan oleh Sandi Situngkir sebagai kuasa hukum pemohon tadi, ada beberapa keberatan ya, yang menurut dia bahwa proses hukum terhadap Yusuf Manubulu ini tidak wajar ya, tidak normal, karena bagaimana mungkin laporan itu diterbitkan pada tanggal 7 dan pada tanggal 7 itu pula sudah naik ke tahap penyidikan. Menurut tim kuasa hukumnya, bahwa bagaimana mungkin dalam waktu itu sudah ada alat bukti permulaan begitu. Soal itu kalau menurutku ya mungkin saja ya, karena dalam proses penyelidikan maupun penyidikan itu tidak ada batas waktunya. Dan untuk menaikkan status dari penyelidikan atau ke penyidikan atau langsung kepada penyidikan itu bukan harus memenuhi 2 alat bukti atau bukti permulaan, tetapi ketika penyidik itu sudah berkesimpulan bahwa perkara itu ditemukan unsur pidananya. Jadi tidak harus ada alat bukti permulaan yang cukup dulu. Kalau penyidik sudah menyimpulkan, maka itu bisa naik ke tahap penyidikan. Kemudian ketika disampaikan bagaimana mungkin sesuai dengan hukum acara pemanggilan saksi itu minimal 3 hari sebelumnya begitu. Semuanya itu mungkin saja. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa ya. Barangkali ketika pelapor itu membuat pengaduan atau membuat pelaporannya, yang bersangkutan sudah sekaligus membawa saksi-saksi untuk mendukung pelaporannya. Tidak mesti melalui mekanisme pemanggilan. Kemudian yang selanjutnya tadi yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya yang diwakili oleh Sandi ya, itu ya cukup tepat lah. Jadi lembaga pra peradilan ini sebagai cara atau metode untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. Meskipun tadi ya agak tidak tepat ya ketika dia mengatakan bahwa pengujian penetapan tersangka ini didasarkan pada KUHP dan peraturan Kapolri. Yang benar itu hanya pada KUHP, karena peraturan Kapolri itu adalah peraturan internal bagi pihak penyidik. Sekali lagi ya, kalau untuk menguji di pra peradilan, peraturan Kapolri itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kemudian kalau menurutku dengan waktu yang seperti itu ya, laporan dibuat tanggal 7, kemudian naik penyidikan tanggal 7, kemudian kalau tidak salah informasinya pada tanggal 10 itu sudah ada penetapan tersangka terhadap Yusuf Manubulu, maka ketika dilakukan penangkapan itu menurutku sudah sesuai dengan prosedur hukum. Kesimpulan terakhirku, upaya pra peradilan ini adalah hak dari setiap tersangka, tetapi melihat dari apa yang terjadi, aku meyakini bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini Polda Jawa Barat, itu sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, sah menurut hukum. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kita tunggu kabar selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.